Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Puji Tuhan kembali hari ini saya Walden berkesempatan hadir di layar kaca Anda. Program Bincang Santai Solusi Rohani kembali jumpai kita semuanya. Kembali tayang, puji Tuhan. Dan hari ini di awal bulan ya, kita masih akan memperbincangkan satu topik yang saya yakini akan menjadi bekal sangat memberkati kita semuanya untuk lebih jauh kita memasuki 2020. Tema hari ini adalah bagaimana menerobos rintangan 2020 bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi, Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Imamat Rajani, Surabaya. Halo. Halo. Happy New Year. Apa kabar? Selalu baik. Selalu baik ya, puji Tuhan. Pak, kemana saja kemarin Natal Tahun Baru? Wow. Kayaknya kalau lihat postingan-postingan ini sudah keliling dunia ya? Enggak juga lah. Hah? Keliling jagat raya. Ya, sempat ke mana-mana ya, sempat ya. Ya, kemana-mana berarti ke jalan ini, ke jalan itu, ke jalan itu, kan gitu. Ya, tapi tidak di Surabaya. Ya, memasuki 2020, banyak orang yang pesimis, banyak orang yang ya udahlah, apapun yang terjadi terjadilah, masa bodoh kan istilahnya, hidup terus berjuang. Kalau Bapak sendiri gimana memasuki 2020 ini? Kalau saya memasuki 2020 dengan optimis. Walden. Optimis ya? Ya. Kita nggak boleh masuk sebuah tahun yang baru dengan pesimis, terjadilah, jangan begitu. Saya punya satu keyakinan bahwa memasuki satu tahun yang baru, saya akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di tahun ini. Nah, ya. Walaupun saya tahu di tahun ini banyak rintangan juga. Ya, prediksi kan dari tahun ke tahun itu tidak ada yang baik ya sebenarnya. Prediksi dari sisi ekonomi, keamanan, apa saja itu selalu bikin kita itu agak nyut-nyutan gitu kan. Ya memang itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Begitu ya? Akan datang masa yang sukar makin ya? Tahun makin sukar. Dan ya itu semua sudah ada ditulis. Jadi nggak usah heran lah. Ya. Gitu. Oke. Cuman ya sikap kita aja bagaimana menghadapi itu. Harus optimis tadi ya. Apakah kita belum sudah kecil hati, belum sudah takut, belum sudah panik, ya akan kita alami apa? Gimana Pak James menyikapi orang yang menjalani hidupnya, ya hidup terus berjalan, ya mau gimana lagi, ya artinya apatis begitu ya. Saya kasihan kalau lihat orang kayak gitu. Saya kasihan kalau lihat orang menghadapi hidup dengan apatis seperti itu. Ya karena semua yang akan terjadi memang tidak tambah bagus. Tapi kan itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menghadapinya juga ya. Bukan artinya zaman tambah susah, tambah sulit, hidup kita juga akan tambah sulit. Bukan begitu. Ya. Kita kan anak-anak Tuhan punya janji. Betul. Ya toh. Ya. Jadi kalau kita hidup dengan apatis, ya akhirnya kita alami berbagai macam kesusahan, penderitaan dengan segala macam yang menimpa kita di tahun ini. Ya, segala hal prediksi itu kan semua kemungkinan ya. Kalau ada kemungkinan hal-hal buruk terjadi kan juga ada banyak kemungkinan hal-hal baik itu bisa terjadi. Kenapa kita tidak memilih optimis? Nah itu dia. Begitu kan? Oke. Makanya tadi saya bilang di awal, saya memilih untuk optimis. Oke, pemirsa optimis, Walden optimis, kita semua optimis. Oke, kiat menyongsong menghadapi rintangan 2020. Penting untuk kita pelajari di awal bulan, Pak ya. Kenapa? Di lapangan sudah mulai melihat ada orang yang mulai give up begitu? Kalau saya punya satu pesan dari Tuhan untuk memasuki tahun ini, dan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, saya berpesan kepada mereka memasuki 2020 dengan tenang. Tenang? Ya. Wow. Menjadi tenang. Akan ada banyak goncangan, akan banyak halangan rintangan, tapi sikap kita harus tetap tenang. Wow. Itu kita akan tahu nanti. Ketika kita tenang, kita bisa apa? Kita mendapatkan apa? Iya. Tenang ya? Iya. Banyak orang yang tidak tenang. Nah, ada orang maksudnya begini,
ketenangan itu kan dibutuhkan ketika kita lagi dalam badai yang hebat, ya kan? Lagi dalam masalah yang bertubi-tubi, di situ kita butuh ketenangan. Kalau semua lancar, semua diberkati, semua mulus, nggak perlu tenang, pasti bisa tenang sendiri. Oke. Iya kan? Ya. Jadi nggak ada satu orang yang bilang gini, bagaimana kita bisa tenang? Keadaannya begini. Keuangan morat-marit kok bisa tenang? Bagaimana bisa tenang? Menghadapi suami seperti ini bisa tenang? Nggak mungkin. Justru di saat-saat seperti itu kita belajar tenang. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang. Iya, simple, satu kata, tenang. Dua Tetapi, kata, jadilah tenang. jadilah tenang. Tetapi itu tidak semudah itu untuk mengeksekusinya. Ya nanti kita bahas kan, Aha, oke. untuk bisa tenang kita harus apa. Ya, Gitu kan, Walden? ya. Oke, dan pemirsa saya percaya di dalam menghadapi apapun kita perlu ketenangan kan? Di dalam menghadapi apapun kita perlu ketenangan termasuk dalam tantangan, rintangan, kebingungan, dalam ketidakmengertian dibutuhkan ketenangan. Tapi seperti Pak James katakan tadi, banyak orang ngomong situasinya kayak begini, keadaannya kayak begini. Bagaimana bisa tenang? Nah justru itu yang kita akan perbincangkan. Jangan kemana-mana, usai beberapa informasi, Bincang Santai Solusi Rohani akan melanjutkan perbincangannya. Gunanya tuh seperti hampir sama dengan deposit. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet membawa botol banyak-banyak. Kalian langsung bisa tukarkan di titik-titik di mana tempat itu bisa digunakan untuk tukar. Klinik kecantikan Rose Amber Lux Beauty Clinic by Dr. Adini Putri menjadi sahabat kaum hawa untuk urusan perawatan wajah. Berpengalaman lebih dari 5 tahun, Rose Amber Lux Beauty Clinic yang ada di Sidoarjo memiliki peralatan teknologi canggih yang sudah teruji secara medis dengan penawaran harga treatment yang sangat terjangkau. Selain itu, pasien juga akan dilayani dengan dokter dan terapis yang profesional, klinik tempat yang nyaman, serta tentunya pelayanan yang bersahabat. Dengan memberikan pengalaman treatment kecantikan terbaik menjadi komitmen Rose Amber Lux Beauty Clinic. Ya, pemirsa, saya Walden masih bersama Anda, Bincang Santai Solusi Rohani, kiat menyongsong 2020, atau bagaimana kita menerobos tantangan 2020 bersama Bapak Pendeta James Ong. Jadilah tenang. Walden, untuk menjadi tenang ada 3 hal yang kita harus lakukan. Ya. Yang pertama, mendekatlah pada Tuhan. Oke. Jadi orang yang tidak mendekat kepada Tuhan tidak mungkin bisa jadi tenang ya. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daud berkata begitu. Jadi artinya gini, kita bisa tenang menghadapi segala macam badai, di tengah badai apapun kita bisa tetap tenang. Ketika saat kita semua lancar, semua nyaman, kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan terus. Jangan pernah lupa, biasanya ketika kita lagi nyaman, ketika lagi lancar semua, agak jauh nih. kita menjauh karena kita sudah terjebak di dalam zona nyaman. Ya toh?
Kita sudah merasa segalanya berjalan Semua lancar, cukup. semua oke. Kita merasa nggak perlulah begitu. Ya, everything Ya. running well kan istilahnya Nah, gitu ya. jadi artinya gini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini baik-baik, puji Tuhan. Tapi jangan pernah lupa tetap mendekat pada Tuhan. Oke, Pak James, bicara mendekat kepada Tuhan itu kan kunci untuk ketenangan yang pertama ya. Bagaimana kita bisa tenang? Kita datang ibadah. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Iya, yang saya mau ngomong itu. Iya, sebenarnya konsep untuk dekat Tuhan itu bagi pemahaman yang benar bagi kita umat Kristen itu seperti apa? Ya gini, maksudnya gini, mendekat pada Tuhan itu sebetulnya dengan dua cara. Tadi salah satunya dengan ibadah. Kedua dengan hubungan setiap hari dengan Tuhan, setiap hari hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi yang pertama ibadah maksudnya kita datang kebaktian. Jangan pernah meremehkan ibadah. Oke. Ya toh, jangan pernah meremehkan ibadah. Ya, sesibuk apapun, sebanyak masalah apapun, tetap ibadah tetap harus dijalankan. Ya, karena di situ kita akan alami kekuatan. Ya. Ya kan? Kadang-kadang kita dalam sebuah ibadah, Walden, kita nggak dapat apa-apa dari firman Tuhan yang disampaikan pendeta. Bisa. Bisa kan? Bisa nggak dapat apa-apa. Ya maksudnya dapat, tapi ketika kita datang dengan hati yang Kok galau, sepertinya nggak cocok dengan yang sedang kita alami gitu ya? Kita nggak dapat apa-apa. Mungkin kita bisa dapat dari pujian penyembahannya. Ya. Atau pada satu hari saya pernah ngalami, sebelum berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, Walden, saya datang ke gereja, hati saya itu berat. Hati saya itu galau. Tapi memang saya tahu kan gini, Tuhan tuh bisa pakai apa saja dalam sebuah ibadah untuk memulihkan kita. Ya, menguatkan kita. Ya, saya waktu itu datang dengan segala macam beban yang berat berapa tahun yang lalu itu. Lalu saya tidak dapat apa-apa dari apa ini namanya rangkaian acara dalam ibadah itu. Iya. Tapi ternyata Tuhan tuh pakai seorang singer yang lagi setelah firman Tuhan, lalu dia datang lagi ke mimbar dia untuk menutup acara hari itu. Singer maksudnya penyanyinya itu. Ya, WL, worship leader. Bukan worship leadernya, Oke. singer penyanyinya Ya, pendampingnya itu. itu ya. Dia waktu itu saya lihat begini, dia nyanyi dengan senyum, dengan tulus gitu ya. Saya tahu senyuman yang di wajahnya dia itu bukan dibuat-buat, tapi itu asli. Dari hal kecil itu Tuhan bisa memulihkan hati saya. Saya tidak pernah lupa itu. Berapa 21 tahun yang lalu itu. Jadi ibadah itu merupakan kebutuhan kita sebenarnya di dalam segala keadaan. Jadi nggak bisa diganti dengan apapun. Bisa diganti dengan live streaming di rumah. Oh iya diganti itu. dengan nonton TV acara rohani. Sekarang kan di banyak rumah. orang yang minggu duduk depan TV, buka YouTube, ibadah sendiri. Nah, nggak bisa diganti. Karena mereka bilang begini, kalau ibadah sendiri enak, firmannya dapat, pujiannya dapat, suasana dapat, tapi tidak ada kolekte dijalankan. Padahal itu kunci berkat loh. Kunci berkat ya. Oke, ibadah. Karena kita juga ketemu dengan orang lain, komunitas itu saling menguatkan satu dengan yang lain kan. Oke, yang kedua tadi hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhan di rumah. Itu nggak bisa diabaikan. Itu harus rutin dilakukan. Jangan mood-moodan gitu ya. Kalau lagi mood, oke. Lagi enggak mood, ya enggak. Itu bisa bicara doa, bisa bicara kita baca firman begitu ya. Ya, berdoa, menyembah Tuhan. Itu sesuatu yang sangat penting itu. Oke. Iya toh? Kita mendekatkan pada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Lah ini sebuah persiapan. Dikala banyak hal yang terjadi yang menyakitkan, itu persiapan itu sudah sangat istilahnya bermanfaat. Sebelum bertanding kita udah punya apa? Punya bekal dulu. Peluru. Ya. Untuk menghadapi semuanya. Oke, dekat Tuhan ternyata itu ya. Kenapa nggak bosen-bosen firman Tuhan mengajak kita untuk membangun hubungan, untuk beribadah, untuk berdoa. Karena itu kunci ketenangan ternyata ya Pak James. Nah, jadi artinya gini. Tadi saya bilang kan Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Iya. Jadi kalau gini, kadang-kadang kita sudah kaya, kita sudah nggak butuh apa-apa. Punya segalanya lah dalam tanda petik. Kita merasa, ya sama Tuhan
pokoknya kita nggak tinggalkan dia lah. Atau mungkin ada konsep Tuhan itu kan untuk orang yang butuh lah. Saya butuh apa semua ada. Ya, itu pemahaman yang salah sekali. Salah. Dalam segala keadaan, bahkan saat kita sedang berada di puncak, katakanlah seperti itu, kita perlu dekat dengan Tuhan. Karena orang ada di puncak itu banyak anginnya, Pak ya. Saya itu tertarik dengan kata-kata seorang konglomerat Indonesia yang baru meninggal beberapa bulan lalu, ya yang dia punya bisnis dengan nama Ciputra. Oh, oke. Saya baca dia bilang gini, sesibuk apapun saya tiap hari membaca ayat firman Tuhan, berapa fatsal malamnya, dan itu menyentuh hati saya. Betapa seorang konglomerat yang punya bisnis luar biasa, Betul sekali. dia tetap memiliki memiliki komitmen yang begitu luar biasa, sehingga kita tahu, semua orang tahu dia adalah orang diberkati, yang sangat sukses. sangat sukses dan menginspirasi. Banyak Bukan orang. sukses untuk dirinya sendiri, tetapi sukses yang berdampak. Ya, Luar biasa. Dan ternyata kuncinya adalah tadi ya, dekat pada Tuhan. dengan Tuhan. Oke, pemirsa, tenang menghadapi 2020 itu adalah salah satu kiat bagaimana kita bisa mengalami banyak terobosan, breakthrough di tahun ini dalam segala hal. Dan kunci untuk kita bisa tenang yang pertama, dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa Pak James, kita lanjutkan di poin berikut ya. Masih ada 2 bagian yang akan saya perbincangkan. Kami kembali sesaat lagi. City Lover, Time is Movie. Film yang bakal kita referensikan ini film Indonesia yang sekarang lagi main di bioskop-bioskop kesayangan City Lover. Nanti kita cerita tentang hari ini. Film ini adalah karya terbaru dari sutradara Angga Dimas Sasongko. City Lover beredar video menunjukkan bahwa Paus Franciscus sangat marah selama insiden pada hari Selasa lalu, saat ia memukul tangan seorang wanita ketika berupaya melepaskan diri setelah ditarik olehnya. City Lover, penyanyi atau penulis lagu, produser independen peraih sertifikasi Platinum Love, baru saja merilis single barunya yang bertajuk Change, setelah sempat memberi teaser lagunya melalui media sosial pekan lalu. Changes, they might drive you half insane. Iseng aja pegang handphonenya, nggak ada niatan. Bukan tipikal orang yang posesif harus pegang handphone, dicekin apa segala macam, enggak. Terus ternyata ketemulah chattingan cewek nih. Hai, apa kabar? Nggak main-main lagi ke sini. Nah, dia ngajak ke rumah tapi aslinya pengalaman diselingkuhin atau pengalaman dua-duanya pernah selingkuh. Ya, pemirsa, bagaimana menerobos rintangan 2020 adalah topik perbincangan Bincang Santai Solusi Rohani hari ini. Dan Pak James, Ya, dekat Tuhan supaya tenang, karena tenang itu kuncinya ya. Saya kelihatan tenang enggak menghadapi tahun ini? ya yang tahu kamu sendiri. Kuncinya adalah dekat dengan Tuhan dan ibadah bersama komunitas ke gereja dan hubungan pribadi ya. Berikutnya. Yang kedua,
perkuat imanmu. Oke. Ya. Mm-mm. Karena iman ini saya memberikan satu ilustrasi begini. Iman ini fungsinya seperti tabung pemadam kebakaran yang kita lihat kalau ada gedung-gedung bertingkat. di kota-kota Digantung tuh di besar, pojok tuh. Di pojok, setiap lantai pasti ada. Hmm. Kamu tahu, waktu lantai itu, waktu level itu terjadi Kebakaran. suhu panas yang memuncak di satu titik, itu langsung otomatis nyemprot. Oh, oke. Nggak perlu orang lagi ambil, lagi nyemprot lagi, nggak perlu. Otomatis Itu ya. Oh, yang itu otomatis, ya, yang ya. tergantung itu ya, kecil-kecil itu ya. Itu langsung otomatis nyemprot. Artinya gini, iman kita tuh kayak tabung pemadam kebakaran itu. Kalau kita selalu memperkuat kan gini toh, Walden. Iman tuh kan seperti benih. Iya, iya. Ya, benih. Yang tertanam terus, Ya, tertanam dengar. terus. Benih itu sudah diberi oleh Tuhan. Jadi jangan sampai ada satu pemirsa yang bilang gini, saya nggak punya iman. Ya kalau pendeta yang pasti punya iman, enggak. Iman itu sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Jadi setiap orang punya Ketika ya. kita menerima Yesus, kita menjadi anaknya, kita diberikan karunia iman itu. Besarnya sebiji sesawi itu besarnya. Tapi Iya kan? benih yang hidup. Benih. Ya toh. Tugas kita seperti seorang tua, orang tua ya. Kedua orang tua punya anak. Anaknya menikah, dia dikasih modal 1 miliar misalkan. Oh, oke. Ya. Tugasnya anak itu apa? Mengembangkan. Betul. Orang tua sudah kasih modal aja. Sama ya, Tuhan kasih iman ke kita. Tuhan kasih karunia benih itu pada kita. Tugas kita mengembangkan. Oke, wow. Dan kalau ini kita concern untuk mengembangkan terus, Diperkuat. ya diperkuat iman kita, diperkuat dengan apa? Dengan firman. Jangan lupa. Karena Benih iman itu dengan firman itu seperti firman itu menyirami benih itu terus. Ya. Nah, Karena iman itu kan datang dari pendengaran akan firman. Ya? nah, Ya. artinya di saat kita baik-baik semua, jangan pernah lupa. Firman ini terus harus direnungkan, dibaca, direnungkan, diperkatakan. Nah, ini memperkuat iman. Oke. Ketika tanpa satu hari masalah kita memuncak, iman kita yang akan bekerja. Oke, luar biasa. Dan kalau iman yang bekerja, kita nggak perlu galau. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu kesana kemari. Pasti akan Jadi melihat. tenang tuh artinya gini loh. Banyak orang Kristen baik-baik tenang. Begitu ada sedikit, nggak usah badai loh. Goncangan dikit. Kita gini sudah wah panik, gusar, bingung, kesana kemari, maki-maki, marah-marah. Panik ya. Bingung. Cari pertolongan manusia kesana kemari. Ini satu tanda bahwa banyak orang Kristen juga belum tenang jiwanya. Itu dia. Jadi perkuat iman Iman diperkuat terus. dengan persekutuan dengan Tuhan firman. Jadi poin pertama tadi, dekat Tuhan, ibadah itu kita dengar semuanya itu memperkuat iman kita. Begitu ya, itu Pak kan James, berhubungan. ya? Oke. Dan yang ketiga, Iya. banyaklah bersyukur. Oh, begitu? Perbanyak bersyukur. Yang lain kan banyaknya bersungut ya. Nah, Bersungut dan bersyukur itu memper-memper. jangan bersungut dan ngomel, gitu. Bersyukur seperti apa maksudnya Pak James? Belajar bersyukur itu dalam hal-hal yang kecil. Hal-hal kalau kita sudah belajar dari hal-hal kecil kita bisa bersyukur, sampai akhirnya kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Oh, oke. Saya punya teman yang sering kali saya ketemu, kalau ketemu dia tuh narik napasnya itu berat banget. Lalu kemudian ngeluh dan energi saya kadang-kadang tersedot. Itu sudah gaya bahasanya dia kali. Walden. Jadi ada kan orang punya rasanya gaya berat kalau deket sama punya dia. gaya bahasa tuh seneng atau enggak seneng dia selalu ya, kan itu kan kayak sudah gayanya dia. Nah, orang yang bersyukur kan enggak seperti itu ya Pak James? Wah, orang bersyukur ya dia sukacita, optimis. Apapun yang terjadi, Gitu puji toh. Tuhan, Tuhan baik. Nah, kamu kalau lihat saya enggak pernah sedih. Apakah Coba saya saya merasa lihat. Iya. apakah saya enggak pernah ada masalah? Enggak pernah saya lihat ada Pasti. masalah. Tapi karena saya belajar hidup tenang di dalam Oke. Tuhan, Iya. banyak bersyukur, sehingga ketenangan itu ada di Ya, hati kita. Pak James bersyukur dalam keadaan baik itu semua orang bisa ya. Bisa. Tapi dalam keterpurukan, kejatuhan, Nah, itu susah. Makanya harus dilatih. aduh. Sesuatu yang sulit harus dilatih kan? Sesuatu betul. yang mudah nggak usah dilatih langsung bisa. Iya toh? Nah, itu dia. Oke, jadi bersyukur itu adalah sebuah sikap hati ya. Sikap hati. Jadi bisa lewat ucapan Ucapan dan yang keluar tindakan. dari hati. Ya, misalnya Tuhan terima kasih.
itu adalah bentuk ucapan syukur ya. Ya, tapi jangan cuma di bibir. Hmm. Tapi benar-benar kita bersyukur, berterima kasih. Ya, dalam kondisi seperti ini juga kita tetap berkata Tuhan itu baik. Sebenarnya orang Indonesia itu tidak sulit untuk dapat bersyukur ya, karena dalam keadaan apapun selalu ada ucapan begini, untung loh, iya toh. Ya, Sudah itu- kebakar nih, untung. Itu orang yang bisa bersyukur ya bisa ngomong untung, ya kan? Nah, kalau Ya. orang yang belum punya kebiasaan bisa bersyukur, Tidak ya ada nggak akan untung. untung. Begitu ya? Untung terus. Oke, mengucap syukur dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki dan itu ternyata bikin tenang ya, Bikin tenang. bikin tenang. Aduh, pemirsa simpel loh sebenarnya. Bersyukur itu bikin tenang gitu. Kalau diomongin gampang, Ya. simple. Kalau dijalanin susah. Ya ini yang jomblo-jomblo yang baru putus atau ditembak, di reject gitu ya. Susah untuk bersyukur ya. Oke. Dan orang tua yang sedang menghadapi masalah ekonomi ya Pak ya. Di awal tahun ini saya lihat berat ya. Ya, masalah itu sebetulnya cuma ada 3 kan saya pernah bilang. Toh. Ekonomi, Ekonomi, kesehatan, kesehatan, keluarga. keluarga. Ekonomi, kesehatan, keluarga, keluarga, ekonomi, kesehatan. Ya, cuma Dibolak-balik. 3 itu aja. Ya 3 itu. Dari 3 itu bercabang kemana-mana. Oh dia franchise ya. Tetapi cuman pokoknya ya cuman 3 itu. Tapi 3 aja. ini bisa dihadapi dengan ketenangan. Kami kembali sesaat lagi, pemirsa. Ramal tentang nasibnya, ramal tentang sekolahnya, ramal tentang jodohnya. Pokoknya semua Andre bisa ramal melalui garis tangan atau wajah kalian. Kayaknya. Karena ini dia ditakdirkan mestinya ada 1 anak, dia paling kurang ada 1 ya. Dan sangat kelihatan banget ada 1 anak cowok. Kalau Mbak berkarir, ini kan garis karirnya. Nah sampai di atas berarti bisa jadi orang sukses. Kalau kan sama aja ternyata maminya ini selain sejadi seibu rumah tangga yang luar biasa, dia juga bisa menyimpan uang suaminya. Mbak ini orangnya tipenya dua wajah. Gini, dia mungkin terlalu pintar ya. Dia ini cuma membaca garis tangan Anda ya. Jadi membuat Anda lebih happy lagi dalam hidup ini. Nah, semua kejadian atau nasib Anda ada di atas. Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan. Andre cuma memberi kebahagiaan untuk Anda semua. Laporan aja kembali hadir ke hadapan Anda pemirsa. Sering banjir memangnya. Tapi sini kan sering diuruk jadi tinggi gitu loh. Kita tidak mendatangkan warga untuk ke kelurahan, tapi kita mendekati ke sini. Dari warga juga harus didukung, harus sadar akan lingkungan hidup. Karena kalau tidak ada kesadaran, apapun yang akan kita lakukan nggak akan ada hasilnya. Nanti kita kumpulkan dan kita akan hadir, nanti dari OPD juga ada, untuk mensosialisasi ke warga tentang batas dari sungai. Segera dari dinas-dinas terkait dapat segera langsung mengeksekusi dan juga menjalankan apa saja harapan-harapan dari warga di sini. Saya Amanda Sulaiman melaporkan di Laporin Aja. Iya, puji Tuhan hari ini Bincang Santai bisa tayang. Puji Tuhan hari ini saya Walden, Pak James bisa hadir, itu mengucap syukur. Tadi kan poinnya ya. Kunci untuk kita bisa tenang. Dan Pak James, apa yang akan terjadi ketika kita mulai tenang dalam hidup kita? 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, ketika kita tenang kita bisa berdoa. Oh, Dan firman Tuhan bilang begini di ayat 7 dari 1 Petrus 4, Walden. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hmm. Kan kadang-kadang orang membaca ayat itu bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat tuh artinya oh sudah mau kiamat. Iya, iya. Yesus sudah mau datang. Oke. Padahal ayat itu berkata kesudahan segala sesuatu artinya apa yang kita hadapi ini sudah dekat. Sudah mau selesai. Sudah mau selesai. Makanya kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ini bisa diterjemahkan juga mujizat itu sudah dekat. Iya. Bisa begitu ya? Ya. Kesembuhan itu sudah dekat. Dekat. Jodoh sudah dekat. Nah. Berkat sudah dekat. Nah, jadi Wow. artinya gini, ini tinggal istilahnya itu tinggal selangkah. Kuasai dirimu, jangan panik. Nah, ini firman Tuhan luar biasa.
ya kasih kekuatan sama kita. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang bisa berdoa. Ya. Dan doa itu, waduh. Bayangkan begini, Wow. dalam kondisi banyak badai terjadi, kita tidak bisa berdoa. Mana dapat dari mana? Ya, kekuatan dari mana? Nah, itu dia, ya kan? Betul. Jadi justru di saat seperti itu kita butuh tenang supaya kita bisa berdoa. Dan doa kita itu bisa menjadi doa yang sangat menyentuh hati Tuhan. Oke. Ya kan? Yang kedua, Walden, Ya. Akibat manfaat kalau kita tenang, tenang. yang pertama kita bisa berdoa, yang kedua Yesaya 30:15 berkata bahwa ketika kamu tenang disitulah letak kekuatanmu. Oke, kita kuat ya. Saya beberapa hari kan beberapa minggu yang lalu di Surabaya ini kan ada badai. Betul. Sampai pohon banyak tumbang, sampai ada korban dan Papan sebagainya. reklame Nah, berterbangan. itu saya mendapatkan berita di WA, ada seorang ibu di saat angin keras itu dia lagi di lantai 2, rumahnya itu 2 lantai, tapi saat itu dia lagi di teras lantai 2-nya, di teras, jadi depan itu sudah keluar. jalanan ya. Dia sedang mau jemur baju di situ, kena angin badai seperti itu, angin keras, dia terhempas, Terlempar begitu? terlempar jatuh ke bawah, jarak berapa meter? Jatuh dari lantai 2 ke lantai 1? Iya. Oh my God. Ya untung lah, nyawanya masih bisa Nah, selamat. itu orang Indonesia, untung ya. Ya. Jadi artinya nggak sampai, cuman gegar otak aja ada lah memang, tapi nggak sampai meninggal. Iya. Saya membaca itu, saya mendapatkan satu kesimpulan gini. Kalau ibu itu fisiknya kuat, maka ketika angin seperti itu dia tidak terlempar. Pasti bisa bertahan. Bisa berpegangan atau apa gitu ya? Karena mungkin fisiknya lemah atau sudah tua atau gimana. Dengan begitu rentannya dia jatuh gampang sekali kena angin keras. Artinya gini, Walden. Oke, saya mulai kalau mengerti. kita tidak kuat di saat badai itu berlangsung, gampang jatuh kita. Kita gampang jadi korban. Kita jatuh pasti. Kita jadi korbannya artinya, ya kan? Maka itu kita butuh kekuatan. Oke. Kalau engkau tenang, kalau kamu tenang, kamu bisa kuat. Karena kalau orang tenang dia bisa berpikir, dia bisa berpikir panjang, ya kan? Mencari solusi kemudian. Mencari solusi itu tepat gitu loh, ngerti nggak? Ada hikmat Tuhan ya. Nah, kalau dia tenang, Tuhan itu ngomong apa dia dengar. Ya, gitu betul loh. itu. Kalau kita panik Tuhan ngomong, kita nggak dengar. Padahal kita udah nggak kasih ngerti. tahu. Iya, gitu loh. Oke. Itu sangat penting loh, di 2020 ini sangat penting. Oke, baik Pak James, karena waktu kita di kesimpulan dan kemudian kita akan berdoa. Ya, silakan. pemirsa, kesimpulannya artinya gini, memasuki 2020, menjalani 2020, engkau harus tenang. Akan ada badai apapun, masalah berat apapun, tenanglah. Jadilah tenang. Ketika engkau tenang, engkau bisa berdoa, dan ketika engkau tenang, engkau kuat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk perbincangan kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan selalu bersama kami. Sebab itu kami tetap tenang menghadapi apapun di 2020. Tuhan, kami bersyukur kami sampai di tanggal 19 hari ini. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna sepanjang tahun ini. Kami akan alami pemeliharaan Tuhan, alami anugerah Tuhan, alami ketenangan dari Tuhan, jalan keluar, kemenangan, dan semuanya terjadi di tahun 2020 ini. Terima kasih Bapak, berkat-Mu dicurahkan untuk setiap kami, dan nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Sangat memberkati perbincangan hari Tuhan ini. berkati Sukses kamu. 2020, sukses untuk Bapak. Sukses untuk kamu. Amin. Oke. Baik pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani edisi hari ini. Kiat menerobos 2020 sudah saya sampaikan, dan saya percaya tahun ini menjadi tahun kemenangan besar bagi kita karena Tuhan bersama dengan kita. Saya Walden, God bless you.
Tora Susu kembali dengan seruput rezeki 2. Menangkan total 500 juta rupiah dan 15 paket umroh. Kirimkan 2 bungkus kosong dan data diri ke Dropbox terdekat. Buruan! Tora Susu, seruput rezeki 2. Tora Susu kembali dengan seruput rezeki 2. Menangkan total 500 juta rupiah dan 15 paket umroh. Kirimkan 2 bungkus kosong dan data diri ke Dropbox terdekat. Buruan! Tora Susu, seruput rezeki 2. City Lover, Time is Movie. Film yang bakal kita referensikan ini film Indonesia yang sekarang lagi main di bioskop-bioskop kesayangan City Lover. Nanti kita cerita tentang hari ini. Film ini adalah karya terbaru dari sutradara Angga Dimas Sasongko. City Lover beredar video menunjukkan bahwa Paus Franciscus sangat marah selama insiden pada hari Selasa lalu, saat ia memukul tangan seorang wanita ketika berupaya melepaskan diri setelah ditarik olehnya. City Lover, penyanyi atau penulis lagu, produser independen peraih sertifikasi Platinum Love, baru saja merilis single barunya yang bertajuk Change setelah sempat memberi teaser lagunya melalui media sosial pekan lalu. Changes, they might drive you half